Salam sehat, sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Imade Susila Utama, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di RSUP Prof. Ngurah Denpasar, Bali sebagai seorang internis, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Sobat Sehat tentang penyakit malaria. Penyakit malaria adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium malaria. Ada 5 Plasmodium malaria: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Nah, penyakit malaria ini rencananya kita akan eliminasi, ya, jadi bisa dihilangkan dari muka bumi. Tetapi sampai saat ini belum bisa kita eliminasi. Kita masih dalam tahap jenjang menuju eliminasi malaria. Nah, kita perlu sadari bersama dan pahami oleh semua lapisan masyarakat bagaimana gejala-gejala malaria dan apa yang perlu kita lakukan bila kita mendapatkan gejala klinis malaria dan bagaimana mencegah malaria itu sendiri. Gejala klinis malaria itu sangat bervariasi, ya, dari yang paling ringan bahkan bisa sangat berat dan menimbulkan kematian. Jadi ada suatu manifestasi yang spesifik dari malaria yang khasnya, yaitu ada gejala demam, gejala menggigil, dan berkeringat. Gejala demamnya itu juga spesifik. Dia gejala demamnya bersifat intermittent. Demamnya hilang timbul. Jadi ada suatu periode bebas demam tergantung kepada jenis parasit Plasmodium malarianya. Misalnya, kalau malarianya adalah malaria tersiana yang disebabkan Plasmodium vivax, itu demamnya akan muncul setiap 3 hari. Kalau demamnya adalah demam falciparum, ini yang malignan, itu demamnya muncul tiap 2 hari. Itu adalah spesifik dari demam. Tetapi di samping demam juga ada gejala klinis yang lain, misalnya nyeri kepala, nyeri seluruh badan, kemudian mual, muntah, dan lain-lain. Jadi gejalanya boleh dibilang tidak terlalu spesifik, tetapi bagaimana kita bisa membedakan apakah ini malaria ataukah infeksi yang lain? Ada kuncinya, yaitu kita melihat apakah ada riwayat bepergian dari daerah endemik malaria. Kalau ada gejala demam disertai dengan riwayat bepergian dari daerah endemik malaria, maka wajiblah kita sebagai seorang dokter, klinisi untuk melakukan pemeriksaan malaria. Jadi dengan melakukan pemeriksaan smear malaria, hapusan darah malaria, dan atau namanya rapid diagnostic antigen, rapid diagnostic test, itu untuk mendeteksi malaria secara cepat. Karena makin cepat kita ketahui penyebabnya itu malaria dan kita tangani lebih cepat, kita akan bisa memperbaiki kondisi klinis pasien, menurunkan morbiditas, dan mengurangi kematian akibat malaria. Tata laksana malaria mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Kalau pada era dahulu, sebelum era tahun 2000-an itu ya, kita masih menggunakan kloroquine, ya. Tapi saat ini kloroquine tidak digunakan lagi untuk tata laksana malaria. Sekarang kita menggunakan obat yang baru yang disebut dengan artemisinin combination therapy atau ACT, ya. Itu obatnya yang ada adalah berupa dehydroartemisin piperaquine. Nah, obat-obat ini digunakan, obat minum digunakan untuk malaria yang ringan. Tetapi kalau malaria berat, kita harus menggunakan obat secara intravena, yaitu menggunakan artesunat atau artemeter secara intramuskuler. Dan jangan lupa juga di dalam pengobatan kita memberikan Primaquine. Pada malaria vivax kita berikan Primaquine setiap hari 1 tablet selama 14 hari yang bertujuan untuk mencegah relapse, karena pada malaria vivax bisa terjadi relapse karena ada fase hypnosuit namanya di liver. Jadi parasitnya sembunyi di liver. Jadi kita harus lakukan pengobatan untuk membunuh parasit yang sembunyi di liver. Kalau malarianya falciparum, kita gunakan Primaquine 1 tablet hanya sekali. Hari pertama itu tujuannya untuk membunuh gametnya. Dan yang penting lagi adalah
kita harus melakukan monitoring pengobatan. Ya, monitoring pengobatan sangat penting. Kalau malaria berat, kita harus lakukan smear tiap hari sampai negatif. Kemudian kita switch ke obat oral. Dan kemudian kalau dia malaria ringan, kita harus lakukan juga pemeriksaan smear malaria pada hari ke-7, 14, 21, 28 sampai kita tidak mendapatkan lagi parasit malaria di dalam darah pasien. Artinya kita akan monitoring klinis dan monitoring parasitologis. Jadi artinya pengobatan malaria saat ini adalah pengobatan yang bersifat radikal. Bukan hanya mengobati simptom, tetapi kita benar-benar ingin mengeliminasi malaria dari tubuh pasiennya biar tidak ada lagi. Karena dengan mengobati dengan baik, tidak ada parasit lagi, kita bisa mencegah transmisi malaria ke orang lain. Satu hal yang penting lagi adalah bagaimana kita bisa melakukan pencegahan terhadap malaria. Sebelum kita tahu tentang bagaimana mencegah, kita harus pahami dulu bagaimana penularan malaria. Malaria ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui vektor. Vektornya adalah nyamuk. Nyamuknya berupa nyamuk Anopheles. Jadi untuk mencegah malaria kita harus menghindari gigitan nyamuk. Ya, nyamuk Anopheles kita harus hindari dengan bagaimana caranya? Apakah kita dengan menggunakan repelan, menggunakan kawat nyamuk atau kasa nyamuk saat tidur dan lain-lain. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap setiap kasus demam yang datang dari daerah endemik. Itu poinnya. Ya, bila kita mendapatkan kasus malaria, tentu kita harus melakukan suatu penelusuran epidemiologi. Nanti dari Dinas Kesehatan melakukan penelusuran epidemiologi untuk mencegah penularan daripada malaria di area tersebut. Itu yang sangat penting yang harus kita lakukan. Di samping secara personal kita semua menghindari gigitan nyamuk, ya, nyamuk Anopheles, atau kalau memungkinkan semua gigitan nyamuk, kita juga bisa menghindar dari beberapa penyakit infeksi yang lain yang juga melalui gigitan nyamuk seperti demam dengue, malaria, chikungunya, dan lain-lain. Jadi apabila sobat sehat mengalami gejala klinis seperti demam, menggigil, berkeringat, disertai dengan gejala sakit kepala, nyeri otot, apalagi disertai dengan riwayat bepergian atau baru datang dari daerah endemik malaria, maka kami menyarankan sobat sehat untuk segera memeriksakan diri ke RSUP Prof Murah. Jadi kami di RSUP Prof Murah siap siaga untuk selalu mendeteksi kemungkinan malaria dan penyakit infeksi yang lain, biar kita cepat bisa tangani dan kita bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat atau datang ke fasilitas layanan kesehatan lainnya. Kami di RSUP Prof Murah selalu siap siaga untuk menangani kasus-kasus infeksi tropik. Demikian yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Kita berharap kita bisa mengeliminasi malaria secepatnya dan berkat kerjasama kita semua. Semoga apa yang kami berikan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia.